Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Gardu 21. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan dan kebahagiaan serta kelancaran rezeki. Langsung saja kita simak video kali ini di channel kebanggaan kita, Gardu 21. Sebelum Nusantara kedatangan bangsa-bangsa penjajah kafir barat dari Eropa, wilayah kekuasaan Islam di Nusantara hampir mencakup seluruh kepulauan Nusantara. Ini terjadi karena ketika itu peta kekuasaan politik dunia di bawah kekuatan Islam. Oleh karena Islam merupakan rahmat bagi semesta alam, tidak mengherankan apabila dalam abad-abad berikutnya Nusantara menjadi target ekspansi wilayah khilafah Islam yang lebih gencar, khususnya di masa pemerintahan Islam yang berpusat di Turki Utsmani. Sejarah telah mencatat bahwa misi dakwah Islam yang secara khusus ke tanah Jawa telah dikirimkan atas perintah Sultan Muhammad I pada tahun 1404 Masehi, yang saat itu menjadi penguasa kekhilafahan Turki Utsmani antara tahun 1394 hingga 1421 Masehi. Sultan Muhammad I atau Muhammad Jalabi yang dikenal dalam sejarah sebagai pendiri Daulah Utsmaniyah kedua dilahirkan pada 781 Hijriah atau 1379 Masehi dan wafat pada 824 Hijriah. Sultan Muhammad I diangkat menjadi penguasa pemerintah Utsmani sepeninggal ayahnya, yaitu Bayezid I, wafat pada 1402 Masehi. Pada saat memerintah, ia telah ikut terjun dalam 24 pertempuran dan di tubuhnya ada 40 bekas luka. Demikianlah betapa teladannya seorang Sultan Muhammad I sebagai pemimpin. Beliau tidak hanya menyebarkan dakwah Islam, akan tetapi juga langsung menjadi komandan jihad terdepan dengan memobilisasi umat untuk kepentingan berperang di jalan Allah. Sifat kepemimpinan Islam ini pula yang diwarisi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang memimpin langsung pasukan perang Islam dalam merebut Konstantinopel. Demikian pula Sultan Al-Fatah, Pati Unus, Sultan Trenggono maupun Fatahillah dalam memerangi kaum kafir pribumi maupun bangsa kafir Eropa di Jawa dan Malaka. Dari garis silsilah Muhammad Jalabi lahirlah Sultan Muhammad II yang kelak menjadi sangat terkenal karena berhasil menaklukkan Konstantinopel pada 1453 Masehi, sehingga bergelar Sultan Muhammad Al-Fatih. Atas kehendak Allah, dalam waktu yang hampir bersamaan di tanah Jawa juga telah lahir Sultan Fatah yang pada tahun 1482 Masehi mendirikan kerajaan Islam Demak setelah runtuhnya Majapahit, lalu diiringi serentetan penaklukan di tanah Jawa. Pada awalnya, ketika Majapahit mulai mengalami keruntuhan akibat perang Paregreg, maka para saudagar Gujarat India menyampaikan perkembangan keadaan di Nusantara, khususnya Jawa, kepada Sultan Muhammad I di Turki Utsmani. Di antaranya adalah berita bahwa di Pulau Jawa ada dua kerajaan Hindu, yaitu Majapahit dan Pajajaran. Sebagian rakyatnya sudah ada yang beragama Islam, akan tetapi masih terbatas pada keluarga pedagang Gujarat dan Tiongkok yang menikah dengan penduduk pribumi, terutama di kota-kota pelabuhan yaitu Gresik, Tuban, dan Jepara. Setelah Khalifah Turki Utsmani, Sultan Muhammad I mengirimkan surat kepada para penguasa Islam di Afrika Utara dan Timur Tengah. Maka dikirimlah tim dakwah berjumlah 9 ulama dengan berbagai karomah dan keahlian yang ada pada diri mereka. Oleh karena khilafah Islam Turki Utsmani pada awal abad ke-15 telah menjadi raja dunia dan mencapai puncak kejayaannya yang pengaruhnya sampai ke Eropa, Asia, dan Afrika, maka Sultan Muhammad I mengirim banyak duta penyebar Islam ke berbagai penjuru dunia, termasuk ke Nusantara. Sedangkan di Asia Tenggara yang saat itu masa akhir kejayaan Majapahit di bawah Wikromowardono, maka diutus pula 9 wali ini ke Jawa. Jalur perjalanan dari Turki ke Gresik ini dapat diperkirakan melalui Gujarat di India. Setelah itu singgah di ujung barat Pulau Sumatera, tepatnya di Pasai, lalu ke Palembang. Kemudian ke Tanah Jawa dengan melalui Banten, Sunda Kelapa, Cirebon, Rembang, Tuban hingga sampai ke Gresik. Dalam perjalanan ini para wali mukmin menggunakan kapal layar melewati rute pelayaran dan perdagangan internasional sebagaimana yang telah lazim pada saat itu.
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang berasal dari pribumi Jawa asli. Sultan Muhammad I memberangkatkan tim dakwah ke tanah Jawa yang dipimpin oleh Syekh Maulana Malik Ibrahim dan sampai di Gresik tahun 1404 Masehi. Tim dakwah yang berjumlah 9 tokoh inilah yang kemudian dapat disebut Wali Songo, angkatan pertama. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika Anda suka dengan video ini silahkan klik tombol like dan subscribe. Dan jika ada pendapat lain dari teman-teman bisa dituliskan di kolom komentar di bawah. Jika ada salah kata saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.